kehadiran sosial media yang masif sekali ya beberapa tahun belakangan ini membuka peluang buat orang-orang gitu ya. Dari tadinya konsumen cuma bisa mengkonsum, sekarang juga jadi prosumer gitu ya. Produsen sekaligus consumer. Penjualan kamera naik tapi bukan di level pro gitu ya. Level pro-nya naik tapi yang nggak pro juga banyak banget naik. Jumlah konten yang diupload pun bertambah. Anak sekolah pun sekarang tugasnya pun suruh bikin video upload di YouTube gitu ya. Pengembangan smartphone paling universal, artinya semua brand ya itu selalu ada di kemampuan kamera. Dan di berbagai tempat kita mulai mendadak ngelihat orang jadi kameramen sekaligus presenter. Di restoran, begitu makanan datang yang dilakukan bikin video dulu, wah nih udah nyampe nih makanan, bla bla. Di bandara juga, wah kita udah mendarat di Bali, bla bla. Di tempat wisata juga sama. Atau bahkan di rumah setelah beli barangnya datang terus langsung itu diinin. Jadi mendadak orang mulai sadar menjadi content creator dan akhirnya content marketing muncul. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, ketika ngomongin soal konten marketing, brand pun juga punya channel lebih banyak gitu. Jadi bukan cuma konsumen, tapi brand pun juga punya opportunity gitu. Makanya namanya konten marketing, bukan cuma konten gitu ya. Dan brand bisa punya gaya yang berbeda, yang tidak, kalau dulu tuh kan brand rigid, wah harus ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang masih punya pakemnya, tapi relatif lebih loose lah, lebih bisa berkreasi banyak. Dan banyak juga yang ikutan konten, tapi lupa fundamentalnya. Terutama ketika kita ngomongin branded content atau konten marketing. Karena balik lagi, bikin konten untuk brand itu berbeda sama bikin konten untuk pribadi. Kalau kita sebagai content creator, seenak-enaknya, nggak ada masalah. Tapi begitu untuk marketing, untuk brand, itu berbeda sekali. Nah, kalau kita lihat apa aja sih manfaat dari konten dan di mana kita bisa lebih baik di sini. Yang pertama adalah konten itu suka nggak suka punya fungsi untuk menarik perhatian. Kalau sama gini deh, kalau kita menganalogikan belajar dari sehari-hari ya, kehidupan sehari-hari, kita kenalan sama orang baru, entah teman kantor baru, teman sekelas baru gitu. Yang paling duluan diingat adalah yang dan yang paling bisa jadi juga dia yang paling diingat adalah yang mulai cerita duluan atau yang paling sering cerita. Jadi konten itu kan story. Jadi story itu membuat kita jadi diingat karena kita narik perhatian duluan. Oh, ini dia nih gitu kan. Oh, yang itu ya, yang kemarin cerita itu ya, dan sebagainya kan gitu ya ketika kita baru kenal ya. Nah, padahal konten itu kan sebenarnya framing. Kita bisa zoom in, bisa zoom out, bisa geser perspektif sedikit gitu ya. Dan itu membuat sesuatu yang sebenarnya udah kelihatan setiap hari jadi kelihatan menarik. Contoh misalnya pejabat publik gitu ya, mau bikin konten soal pejabat publik, kita bisa ambil misalnya zoom in ke hobinya dia misalnya, oh dia ternyata hobinya koleksi misalnya koleksi Lego misalnya gitu ya, atau bisa juga framing tentang cerita keluarganya dan sebagainya. Dan kita lihat ya beberapa tahun belakangan ini banyak pejabat publik yang habis itu di framing dengan keluarganya, Pak Jokowi itu habis itu mulai di framing anaknya, cucunya gitu kan dan lain sebagainya. Terus Pak Ganjar sekarang juga udah mulai nih, anaknya juga udah mulai ikutan masuk ke framing. Jadi itu juga bagian dari konten marketing itu sendiri gitu ya. Nah, karena goalnya adalah konten marketing adalah cari perhatian, maka rumusnya adalah kita harus cari angle yang belum terlalu diketahui atau udah lama ditinggalin lah setidaknya gitu ya. Untuk sesuatu yang udah diketahui jadi nggak menarik lagi gitu ya. Makanya kita harus bikin itu jadi sesuatu yang diketahui. Nah, pejabat publik kan pada umumnya orang udah tahu gitu ya. Tapi ketika ada satu angle yang nih angle-nya beda gitu ya. Misalnya kan makanya kalau kita lihat berita, portal-portal berita suka nulis ini loh isi garasi dari pejabat yang baru dilantik kemarin gitu ya. Itu kan create Zeigarnik effect. Zeigarnik effect apa sih? Zeigarnik effect tuh kayak rasa penasaran, kayak kalau nonton sinetron lagi seru-serunya tuh habis itu zoom in zoom out terus habis itu commercial break ternyata. Ya itu juga orang bikin apa nih kok belum tahu. Yuk kita cari tahu lebih dalam gitu. Nah, kesalahannya apa? Kesalahannya ketika kita bikin konten marketing terutama untuk menarik perhatian adalah menjadikan brand sebagai subjek tapi nggak bangun relevansi. Jadi brand centric aja, sama kayak cerita di awal soal kenalan baru yang mulai cerita ya. Kan tadi saya udah bilang ya bahwa yang paling diingat adalah yang duluan cerita atau yang paling sering cerita. Tapi kalau ceritanya tentang dia terus gitu, nggak bangun relevansi ke kita, akhirnya buat kita juga ngapain gitu ya. Harus diingat, brand story is story about the consumer in their best version without our brand as the enabler. Jadi brand story itu bukan story tentang brand. Brand story adalah story tentang konsumen. Kita lihat Nike.
Nike itu cerita tentang konsumen. Semua iklan Nike nggak ada yang ngomongin soal sepatu. Dia ngomongin soal konsumennya yang punya determinasi, punya mental yang sama dengan apa yang dia percaya, apa yang dia believe gitu. Nike cuma jadi supporter aja di belakang. Yang kedua Dove gitu ya, sabun Dove. Cerita tentang orang-orang yang cantik apa adanya gitu. Bahkan nggak ngomong ini karena Dove gitu. Dia ngomong bahwa setiap orang itu cantik apa adanya. Which sebenarnya kan kalau dipakai secara rasional, kalau gitu tuh habis itu gue buat apa pakai Dove gitu kan, orang udah cantik apa adanya nggak perlu pakai Dove gitu ya. Nah tapi itu tadi gitu, ketika Dove mengangkat ini sebagai belief yang dia pegang, akhirnya dia juga ikut dibuy-in gitu. Nah bisa nggak brand jadi subjek? Bisa kalau brandnya udah kuat sekali, Apple gitu ya, bisa brandnya sentral sekali, walaupun Apple pun juga nggak melakukan itu gitu ya. Nah yang kedua adalah bikin ingat gitu ya, balik lagi ke cerita soal teman yang baru kenal ya, setelah sekian lama, kenal tuh sekian lama nggak ketemu gitu ya. Yang paling diingat siapa sih? Yang paling diingat biasanya yang paling unik, paling relevan ceritanya, paling bandel, paling baik gitu. Pernah berbagi bareng dan lain sebagainya. Nah brand juga sama, konten marketing baiknya didesain lebih dari sekedar cari perhatian gitu. Tapi untuk bangun memori, dan memorinya bukan karena di-trigger ya, bukan karena kontennya masih ada, tapi harus tetap bisa diingat walaupun kontennya udah nggak lihat gitu ya. Gimana caranya bisa begitu gitu kan? Nah pertama adalah punya emotional flavor dulu. Ini tentang sesuatu yang men-trigger memori gitu kan, segala sesuatu yang emosional, ada emotional flavornya itu cenderung mudah diingat gitu. Karena emotional flavor ini biasanya keluar ketika dua situasi, either itu painful atau itu pleasure. Jadi ini sejalan dengan program dasar otak manusia, seek pleasure, avoid pain. Makanya akan amat sangat diingat. Yang kedua adalah punya relevansi. Kalau nggak ada relevansinya terus nggak menarik untuk mereka, terus habis itu ya gimana mau diingat kan gitu ya. Nah tapi di luar cara diingat yang umum harus balik lagi, yang diingat itu bukan cuma ceritanya, tapi brandnya juga harus diingat. Jangan sampai ceritanya diingat, brandnya enggak. Bisa karena kontennya generik, produk makanan, bikin video masak, udah banyak banget. Semua brand makanan pasti bikin video masak. Nah pertanyaan adalah gimana caranya video masaknya berbeda. Atau bahkan sekedar ikut tren yang susah banget disambungin ya. Misalnya bagi-bagi duit gitu ya. Waktu beberapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu ada yang bagi-bagi duit gitu ya. Nah terus habis itu yang menarik gimana supaya brandnya bisa ke bawah gitu. Ada nggak caranya supaya bagi duitnya relevan. Jangan-jangan nggak perlu bagi-bagi uang. Karena kalau cuma bagi-bagi duit nggak ngebangun relevansi ke brand. Orang ingat kemarin tuh ada bagi-bagi duit tuh, tapi nggak ingat brandnya apa gitu ya. Nah itu ini. Nah caranya gimana supaya brandnya nggak kelupaan? Balik lagi ke konsep brand story. Ini cerita tentang konsumen dengan versi terbaiknya, tapi brand jadi enabler. Jadi ini tentang konsumen dengan cara bangun relevansi, versi terbaik, which itu trigger emosional. Nah brand jadi enabler sehingga bisa bikin di-connect. Nah connect dengan brand nggak harus secara langsung ya. Bisa juga dengan connect dengan asetnya. Misalnya contoh Jarum waktu itu ngebangun Jarum Super kan. Terus abis itu disambung jadi Super Soccer. Nah sehingga tanpa Jarum pun Super Soccer orang akan associate ke Jarum. Terus Emalt dengan Soundrenaline gitu. Sehingga tanpa Emalt pun Soundrenaline, itu punyanya Emalt. Terus Red Bull berkali-kali selalu secara konsisten meng-own extreme sport. Sehingga kalau extreme sport itu Red Bull. Dan akhirnya ke-trigger gitu ya. Brand memorinya ke-trigger. Jadi asetnya dibangun dulu dan perlu konsistensi untuk own something, perlu waktu, tapi begitu terbentuk udah enak. Abis itu bisa jalan terus. Nah selanjutnya lagi konten marketing ini juga bisa digunakan untuk create needs melalui konteks ya. Jadi sebagai brand owner kita perlu sadar bahwa konsumen tuh nggak selalu bisa bayangin semua. Brand harus bangun konteks untuk kasih inspirasi mereka. Contoh yang bukan konten marketing ya, tapi tentang konteks ya. Pertama IKEA, kan kita tahu ya IKEA itu di setup dalam konteksnya. Jadi bukan sofa, tapi sofa ditaruh di satu ruangan, ini ada sofanya, kayak jadi setup ruang tamu. Sehingga orang bisa bayangin, iya ya saya butuh ini nih. Kalau dijajarin sofa aja, ya udah yang akan beli yang memang ada kebutuhan sofa, tapi yang enggak ya enggak. Atau juga sama developer, pengembang properti gitu ya. Show unit itu nggak pernah ditunjukin kosong gitu. Selalu udah ada interiornya, bahkan walaupun dia jualnya tanpa interior. Gitu. Supaya apa? Supaya konteksnya masuk sehingga orang bisa ngebayangin. Nah, yang udah umum di konten begitu bikin produk masakan, bikin video masak, itu juga kan soal naruh konteks nih. Kalau kamu beli, misalnya saya minimarket jualan sayur-sayuran gitu ya. Sayur-sayur nih unik-unik nih, ada ini, dan ini kamu bisa masak sayur yang unik banget kayak gini loh gitu ya. Atau produk kamera bikin video-video yang hasilnya bagus-bagus. Atau bahkan orang jual baju terus dicobain, itu juga part of naruh konteks di sana sehingga orang bisa bayangin gitu ya. Nah selanjutnya lagi adalah relationship gitu. Content marketing ini juga adalah brand storytelling, dan story itu punya khasiat dahsyat untuk bangun relationship. Cara paling manjur untuk meningkatkan hubungan sama pasangan yang murah itu ke bioskop.
Karena apa? Karena kita berbagi cerita di sana. Nonton cerita yang sama, jadi kita menganggapnya sebagai bagi cerita. Yang agak mahal, ya udah liburan bareng-bareng keluar kota bareng. Karena dari sana kita juga sama berbagi cerita. Oh, waktu itu kita ke sana ya bareng-bareng ya. Habis itu makan itu ya. Ada cerita yang sama dan cerita itu membuat mereka relationship-nya tambah dekat, tambah kuat gitu ya. Gitu. Dan apa namanya? Dari sana juga konten marketing bekerja dengan hal yang sama. Ketika ada cerita yang sama, terus habis itu jadi terbangun. Nah, hal yang sama dengan kalau sehari-hari ketika kita dulu ospek ya, orientasi mahasiswa baru, itu kan waduh banyak cerita di sana, susah senang bareng-bareng dan akhirnya kita jadi punya kedekatan sama teman gitu ya. Teman sekantor yang hand in hand ngadepin pressure kerjaan yang gila-gilaan, itu juga sama. Begitu juga dengan fans klub sepak bola ya. Pernah naik, pernah turun bareng-bareng, terus akhirnya jadi punya cerita yang sama gitu ya. Nah, itu tadi gitu. Nah, kenapa bisa konten atau story ini ngebangun relationship gitu. Pertama, cerita itu men-trigger emosi, apapun yang ada bau emosinya selalu akan diingat. Otak membangun keterikatan terhadap banyak hal di mana emosi muncul gitu ya. Trauma misalnya, trauma itu adalah bentuk keterikatan. Kalau nggak pakai emosi maka nggak bisa move on gitu ya. Trauma itu salah satu bentuk keterikatan sehingga bisa di-recall untuk diwaspadai. Itu kan juga satu keterikatan. Pertemanan yang udah melibatkan emosi juga susah dipisah kan. Kalau kita aduh udah lama nih teman kantor, terus kita orangnya resign pindah kantor, terus kan kita sedih ya. Jadi orang yang muncul di mana emosi muncul dianggap sebagai sesuatu yang juga harus diingat dan dibangun attachment-nya juga. Nah, kalau brand kita bisa masuk ke sana, akhirnya keterikatan atau relationship sama brand juga bisa dibangun gitu ya. Nah, berbagi cerita konsekuensinya adalah berbagi perasaan. Sama-sama ngerasain sesuatu yang emosional dan dari sana mulai ada perasaan oh saya dimengerti nih, dia ngerasain apa yang saya rasain dan di situ relationship-nya akan makin terikat. Nah dari sana makanya konten marketing akhirnya bisa punya fungsi yang lebih dari sekedar lucu-lucuan, viral-viralan dan lain sebagainya tapi ujung-ujungnya dilupain tapi menjadi sesuatu yang relevan, yang bikin orang mengingat bahkan ketika kontennya sudah tidak kita lihat. Gitu. Oke, seperti biasa ada kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang untuk episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketing TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketing TV di sini nih.